Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizali Irianto dari mahasiswa STIMIK profesional ingin mengerjakan tugas kelompok yaitu jurnal. Tugas kelompoknya yaitu mencari jurnal di internet yang berjudul COVID-5 sebagai IT Governance Framework. COVID Framework. Pertama, COVID membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari teknologi informasi dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko serta penggunaan sumber daya. Kedua, COVID-5 membuat informasi dan teknologi yang saling berhubungan dapat dikelola secara holistik bagi keseluruhan perusahaan, mengambil seluruh tanggung jawab bisnis dan fungsional, memperhatikan kepentingan teknologi informasi terkait stakeholder internal dan eksternal. Ketiga, prinsip dan yang ketiga, prinsip dan kemampuan COVID-5 dapat diterapkan pada perusahaan berskala kecil ke besar, baik yang swasta non-profit juga pada sektor pelayanan publik. Ya, inilah gambar-gambar dari tahun 1996 sampai ke 2012. Kita perhatikan perbedaan selanjutnya, perbedaan COVID-5 dengan COVID 4.1. COVID 4.1 dengan COVID-5 mempunyai beberapa perbedaan, terutama dalam pembagian domain dan aktivitas proses kerjanya. Dan yang kedua, pada kerangka kerja COVID-5 terdapat pemisahan yang tegas antara tata kelola dengan manajemen. Dengan adanya pemisahan ini, maka akan memudahkan bagi institusi yang ingin secara jelas memisahkan antara tata kelola dengan proses operasional rutin. Ya, inilah juga beberapa gambar dari COVID-5 Product Family. COVID-5 terbagi, COVID-5 mempunyai 5 prinsip. Yang pertama, meeting stakeholder needs. Kedua, conferring the enterprise end-to-end. Ketiga, applying a single integrated framework. Keempat, enabling a holistic approach. Dan yang kelima, spreading governance from management. Kelima itu tadi adalah prinsip-prinsipnya. 1. Memenuhi kebutuhan stakeholder. Perusahaan ada untuk memberi nilai atau keuntungan bagi stakeholder. Telah di bawah ini gambar-gambar yang untuk stakeholder. Memenuhi kebutuhan stakeholder count. Perusahaan memiliki banyak stakeholder dan memberikan nilai atau keuntungan mempunyai arti yang berbeda dan kadang menimbulkan konflik antara satu sama lain. Kedua, tata kelola adalah mengenai negosiasi dan memutuskan antara kepentingan stakeholder yang berbeda. Ketiga, sistem tata kelola seharusnya mempertimbangkan semua stakeholder ketika membuat keputusan mengenai laba, sumber daya, dan penilaian risiko. Untuk setiap keputusan, hal-hal berikut dapat dan seharusnya ditanyakan. Yang pertama, siapa yang menerima keuntungan, dan kedua, siapa yang menanggung risiko, dan yang ketiga, apa sumber daya yang dibutuhkan. Memenuhi kebutuhan stakeholder count. Kebutuhan stakeholder harus bertransformasi menjadi strategi praktis perusahaan. Kedua, tujuan COVID-5 menerjemahkan kebutuhan stakeholder dalam tujuan yang spesifik dan praktis dalam konteks perusahaan, tujuan teknologi informasi, dan tujuan enabler.
Itulah gambar di sebelah kanannya. Memenuhi kebutuhan stakeholder CON memungkinkan mendefinisikan prioritas pelaksanaan, perbaikan dan jaminan tata kelola perusahaan teknologi informasi didasarkan pada tujuan strategi dan risiko yang terkait dari perusahaan. Dalam praktik tujuannya, yang pertama mendefinisikan tujuan dan sasarannya. Organisasi adalah kunci pembuatan keputusan untuk menciptakan kesatuan dalam sebuah organisasi. Keempat, yaitu budaya, etika, dan perilaku. Dari individu dan organisasi seringkali diabaikan sebagai faktor sukses dalam aktivitas tata kelola dan manajemen organisasi. Kelima, yaitu informasi. Berhubungan dengan semua informasi yang dibuat dan digunakan perusahaan, informasi dibutuhkan untuk menjaga organisasi berjalan dan dikelola dengan baik. Rasional, informasi sangat sering menjadi produk utama dari organisasi itu sendiri. Keenam, yaitu layanan infrastruktur dan aplikasi. Termasuk dalam infrastruktur, teknologi dan aplikasi yang menyediakan bagi perusahaan informasi mengenai proses teknologi dan layanan. 7. SDM, keahlian dan kompetensi. SDM dan membutuhkan penyelesaian semua aktivitas dengan sukses untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan pembenahan. Terus, tata kelola dan manajemen yang sistematis melalui enabler yang saling berhubungan. Untuk mencapai tujuan utama perusahaan, harus selalu dipertimbangkan enabler yang saling berhubungan, di mana setiap enabler yaitu satu, membutuhkan masukan dari enabler yang lain untuk membuatnya benar-benar efektif. Misalnya, proses membutuhkan informasi, struktur organisasi membutuhkan keahlian dan perilaku. Berikan keluaran untuk keuntungan enabler yang lain. Contoh, proses memberi informasi, keahlian, dan perilaku membuat proses menjadi efisien. Utama yang muncul dari usaha pengembangan ISACA pada Business Model for Information Security atau BMIS. Dimensi enabler pada COVID-5. Semua enabler mempunyai sebuah set dimensi yang umum, yaitu satu, menyediakan sebuah cara yang umum, sederhana, dan terstruktur untuk berurusan dengan enabler. 2. Mengizinkan entitas untuk mengelola interaksi enabler yang kompleks atau rumit. 3. Memfasilitasi keluaran yang sukses dari enabler. Yang kelima, yaitu memisahkan tata kelola dari manajemen. Framework COVID-5 membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Dua hal ini atau tata kelola dan manajemen, yaitu mencakup berbagai kegiatan yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda. Tata kelola. Dalam sebagian besar perusahaan, tata kelola adalah tanggung jawab dari Dewan Direksi di bawah kepemimpinan seorang komisaris. Manajemen. Dalam sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan seseorang CEO. COVID-5 tidak perspektif atau memberikan arahan atau aturan, tetapi menganjurkan bahwa organisasi menerapkan proses tata kelola dan manajemen sedemikian rupa sehingga area utama tata kelola dan manajemen perusahaan tertangani, seperti yang ditunjukkan gambar di bawah. Framework COVID-5 menggambarkan 7 kategori dari enabler, di mana proses adalah salah satu di antara kategori tersebut. Sebuah perusahaan dapat mengatur proses selama hal itu sesuai, asalkan semua tujuan tata kelola dan manajemen yang diperlukan terpenuhi. Mungkin memiliki proses yang lebih sedikit, sedangkan perusahaan besar yang lebih kompleks mungkin memiliki banyak proses, semuanya untuk menangani tujuan yang sama. COVID-5 termasuk sebuah model referensi proses yang mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah proses tata kelola dan manajemen. COVID-5 Enabling Process. Berikut adalah gambar-gambar dari COVID-5 Enabling Process.
stakeholder. Tiap proses memiliki stakeholder eksternal dan internal dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Goals. Tujuan proses didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang mendeskripsikan keinginan untuk mendapatkan hasil dari sebuah proses. Tujuan proses mendukung tujuan IT related yang kemudian mendukung tujuan organisasi. Ada yaitu inspeksi quality. Apa proses ini punya kualitas, akurat dan selaraskah ia dengan praktik yang baik sesuai dengan peraturan eksternal dan internal. Contextual quality. Apakah proses terkostumisasi dan beradaptasi dengan situasi spesifik organisasi? Apakah proses itu relevan, dapat dimengerti, dan mudah digunakan sebagai bagaimana penerimaan solusi dan penggunaannya dalam pembantu user? Pengantaran dan dukungan dari lain yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya pengantaran nilai, manajemen keamanan, layanan pendukung untuk user, serta manajemen data dan fasilitas operasional. Berikut adalah DSS Define Process. Dari Reskiana Indah Saputri. Kasih mati mic tadi. Ya. Iki. Itu Mi. Ya. Lanjut Mi. Proses. Ya, selanjutnya dimensi proses tata kelola. TI dalam COVID 5. 5 menit. Beda, udah jelas nih. Monitor apa itu nah? Udah jelas kan? Pengawasan terhadap semua proses menjamin bahwa arahan atau panduan benar. Itu. 5. Ya, selanjutnya dimensi proses tata kelola TI dalam COVID 5. 5 monitor, evaluate and assess atau MIT untuk semua proses menjamin bahwa arahnya atau panduan benar-benar dijalankan. Kedua, semua proses TI harus sering diukur untuk kualitas serta pemenuhannya dengan sebuah kebutuhan pengendalian. 3. Domain ini meliputi manajemen performa, pengawasan terhadap pengalihan internal, kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola. Define proses. Selanjutnya dimensi proses tata kelola TNI COVID-19. Apa itu? Inilah tata-tatanya. COVID-5 implementation. Process for governance of apa ini COVID-5? COVID-5 implementation. Apa itu? Tidak bisa semana. Tidak ada gambar. Ini COVID-5 implementation. Iya sudah, tidak ada nama. Itu saja. Implementation. Terbagi 4 yaitu perkembangan tata kelola TI pada perusahaan secara luas disadari oleh top manajemen sebagai bagian penting dari tata kelolaan perusahaan. Kedua, informasi dan kualitas penyebaran teknis secara penyeluruhan meningkat pada setiap aspek bisnis dan kehidupan. Ketiga, kebutuhan untuk mendorong nilai lebih dari investasi TI dan pengelola berbagai peningkatan yang berkaitan dengan risiko TI belum pernah lebih besar. Meningkatkan regulasi dan legislasi dari penggunaan informasi oleh bisnis juga mendorong
kesadaran akan pentingnya tata kelolahan dan manajemen TNI yang baik. Mana lagi? Kedua, mengambil langkah pertama untuk mengambil gate. Ketiga, implementasi tantangan dan faktor sukses. 4, mewujudkan hubungan gate terhadap organisasi dan perubahan perilaku. 5, implementasi mengembangkan berkelanjutan yang meliputi mengubah perbedaan dan manajemen program. Itulah gambar pilihannya. 7 fase implementasi KONT, yaitu fase pertama, what are the Drivers. driver terbagi dua, itu mengidentifikasi perubahan, mendorong dan menyebabkan berubahnya keinginan, manajemen eksekutif, kemudian diekspresikan ke dalam sebuah kasus bisnis. 2, perubahan mendorong biasa berasal dari kejadian internal atau eksternal atau sebuah kondisi yang menyebabkan terjadi perubahan. Kedua, fase kedua, terbagi 3, menyelaraskan tujuan IT dengan strategi serta risiko organisasi serta memprioritaskan tujuan perusahaan, tujuan TI serta proses yang penting. Kedua, tujuan organisasi dan TI terpilih, kemudian identifikasi proses yang kritis yang perlu untuk didorong, kemampuan untuk menjamin keluaraan yang sukses. Ketiga, manajemen perlu tahu kemampuan serta kelemahan saat ini. Fase ketiga, terbagi 2, menetap target untuk meningkatkan berdasarkan pada analisis gap untuk mengidentifikasi solusi. 2, tentukan prioritas untuk proyek-proyek yang sekiranya mudah untuk dicapai dan paling mungkin memberikan manfaat paling besar. Kedua, 4, fase 4, what next to be done. Sebagai satu itu merencanakan solusi yang layak dan praktis dengan mendefiniasikan desain proyek dengan cara menganalisa kasus bisnis dan merubah untuk peningkatan. Implementasi dari solusi yang diusulkan ke dalam praktik keseharian dan melakukan pengukuran serta pengawasan untuk menjamin bahwa keselarasan bisnis dapat tercapai dan performa dapat diukur. Fase ke-6, dipikir fokus pada mempertahankan transisi dari peningkatan praktik tata kelola dan manajemen ke dalam operasional bisnis yang normal dan mengawasi mencapai dari peningkat tersebut menggunakan matriks performance. Fase ke-7, how do we keep the momentum going?
mereview kesuksesan dari inisiasi, identifikasi kebutuhan tata kelola atau manajemen dan memaksa adanya kebutuhan untuk peningkatan secara terus-menerus. Ini juga memprioritaskan kesempatan untuk meningkatkan tata kelola TI dan perusahaan. Ya, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.